Oke, jadi ini adalah video part 3 dari sistem banyak partikel. Di part 3 ini kita akan membahas osilasi terkapel. Sebelumnya, apa sih maksud dari osilasi terkapel? Jadi intinya osilasi terkapel tuh ketika dua benda yang memiliki dua variabel yang saling berkaitan dan kedua benda tersebut menunjukkan sifat osilasi. Jadi misalkan ada, bentar, pennya agak error. Ada benda M1 dan M2. Kalau sistemnya seperti ini, M1 dan M2 tidak terkapel. Karena aku mau simpangin X1-nya kayak gimana pun, simpangan X2 ya dia independen. Dia nggak dependen sama simpangan dari X1. Dan mereka berosilasi masing-masing. Jadi osilasi mereka tidak mempengaruhi satu sama lain. Tapi lain halnya jika aku tambahin pegas di tengah. Ntar, pennya agak error. Sekarang kalau aku tambahin pegas di tengah, misal X2-nya nggak aku kasih simpangan, cuman X1-nya aja, karena X1-nya menyimpang, si pegas yang di tengah ini kan bakal termampatkan. Otomatis, dia bakal ngasih gaya yang tolak-menolak. Artinya ngasih gaya KM2 ke kanan, ngasih gaya KM1 ke kiri. Sehingga karena adanya simpangan di X1, si M2 ini juga ikut berosilasi. Jadi, dia bisa dibilang terkapel karena M1 dan M2 saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita mau coba selesaiin kasus ini ya. Kita mau cari frekuensi mode normalnya. Misalkan pegas ini ketiga-tiganya konstan pegasnya K. Lalu masanya aku anggap sama semua, M. Ini benda satu, ini benda dua, ini pegas satu, pegas dua, pegas tiga. Jangan Romawi deh yang ini. Ini benda satu, benda dua. Nah, sekarang ini kan si benda satunya disimpangin ke kanan, benda duanya juga disimpangin ke kanan. Sekarang kita tinjau dulu persamaan gaya untuk masing-masing benda. Pertama, kita tinjau dulu gaya pada M1, benda satu. Pada benda satu, karena pegas yang sebelah kiri atau pegas satu, si masanya kan disimpanginnya ke kanan. Otomatis pegas yang paling kiri dia bakal meregang kan. Dan karena meregang, agar dia bisa kembali ke posisi semula, dia bakal menarik benda satunya. Jadi karena pegas yang kiri, dia bakal menerima gaya pegas yang ke kiri, KX1. Nah, selanjutnya sebelum ke gaya yang karena pegas 2, aku mau jelasin dulu konsep ini. Jadi, misal aku punya suatu pegas yang dia itu nggak teregang, dia ini relax. Terus aku mampetin. Kalau aku mampetin, otomatis pegas tuh berusaha kembali ke posisi semula kan. Dia bakal ngasih gaya ke keluar, ke kiri dan ke kanan. Sebesar K delta X, K delta X. Dengan delta X tuh perubahan panjang pegas. Nah, kalau dimampatkan ya. Tapi kalau direnggangkan, pegas itu bakal ngasih gaya yang sebaliknya ke dalam. K delta X, K delta X. Dengan delta X tadi adalah perubahan panjang pegas.
Sekarang kalau kita lihat lagi di Pegas 2, dia kan awalnya gini ya. Terus didorong sejauh X1. Jadi dia mampet, mampat. Wait, kenapa pennya nggak bisa? Nah, mampat, didorong sejauh X1. Terus, setelah didorong sama X1, dia ditarik lagi sama X2. Set, sejauh X2. Nah, pegas itu bisa terkompresi, bisa teregang. Eh, teregang, oh ya benar. Terkompresi, teregang. Yang maksudnya memampat atau ya meregang, tergantung dari X2 sama X1-nya kan, gedean yang mana. Kalau misal X2, kalau X2, bentar ya, pen aku error lagi. Misal X2, bentar. X2 lebih gede dari X1, berarti pegas itu lebih banyak terregang daripada termampat. Jadi dia regang. Bener kan bahasanya kalau ketarik gini artinya teregang. Ya anggap aja gitulah. Aku tiba-tiba lupa bahasa Indonesianya deh. Teregang. Otomatis perubahan panjangnya adalah X2 dikurangin X1. Gitu kan. Tapi kalau X1-nya lebih besar dari X2, dia bakal termampatkan. Karena dia yang mendorong lebih gede daripada yang narik lagi. Dia bakal termampatkan. Dan delta X-nya itu perubahan panjangnya X1 dikurangin X2. Misal, sebenarnya ini bebas ya, kita mau yang X2 lebih gede dari X1 atau X1 lebih gede dari X2. Karena nanti ujung-ujungnya dapatnya sama. Anggap aja sekarang aku mau pakai yang X1 lebih gede dari X2. Jadi pegasnya termampatkan. Kalau termampatkan, berarti gaya pegasnya yang kayak gini. Berarti untuk benda satunya, dia dapat gaya ke kiri. Oleh pegas yang tengah atau pegas 2, dia dapat gaya ke kiri sebesar K delta X. Delta X-nya tadi, X1 dikurangin X2. Ini nggak usah ada ini deh. Sehingga kalau kita tulis sigma F-nya, sama dengan M X1, X1 double dot, MX1 double dot. Terus aku anggap positif tuh kalau searah sama simpangan, sama arah gerak bendanya. Bendanya kan lagi gerak ke kanan tuh, X1-nya. Berarti semua gayanya tuh minus. Minus KX1 minus KX1 minus X2. Sama dengan M X1 double dot. Minus 2KX1 plus KX2 sama dengan M X1 double dot. Ini persamaan 1. Nah, kalau misal di soal ditanyain persamaan gerak, ini itu persamaan geraknya. Ini itu persamaan gerak. Pers gerak. Nah, selanjutnya kita analisis gaya pada benda 2. Jadi pada benda 2, karena pegas yang kanan terkompresi, berarti dia dapat gaya ke kiri sebesar KX2. Lalu karena pegas yang tengah, dia kan kasusnya yang ini ya, karena kita tadi ambilnya yang X1 lebih besar dari X2. Maka dapat gaya ke kanan sebesar
K X1 minus X2. Terus X2-nya ke kanan. Berarti ke kanan positif. Jadi sigma F sama dengan M X2 double dot K X1 min X2 min KX2 sama dengan M X2 double dot. KX1 min 2KX2 sama dengan M X2 double dot. Persamaan 2, ini juga persamaan gerak dari benda 2 ya. Persamaan gerak. Benda 1, benda 2. Nah, sebelum lanjut ke permatriksan, aku mau intro dulu terkait mode normal. Mode normal. Mode Bentar ya, pen aku ini lagi deh, error lagi. Jadi untuk kasus yang sistemnya seperti ini, sekarang bayangkan X1 dan X2 aku kasih simpangan sembarang, serandom itu. Kayak misal X1 ke kanan sejauh 5 meter, X2 ke kiri sejauh 2 senti. Nah, itu kan kayak kita bayangin aja deh, pasti gerakannya chaos banget kan. Dan kita nggak bisa dapetin pola dari gerakan osilasi itu. Jadi kalau misal dia random, kita ngawur aja ngasih X1 sama X2-nya. Kalau kita gambarin grafik simpangan terhadap waktu, untuk benda satunya aku pakai tinta merah ya. Ya misal kayak gini ya. Ah, pulpennya ini lagi. Kalau tadi X1 dan X2-nya ngawur ya, nah si grafiknya tuh juga jelek. Jadi kita nggak bisa dapetin pola yang gimana-gimana gitu tentang grafiknya. Ini misal benda satu ya. Terus benda dua aku misalin jadi kuning. Terus benda dua sama kayak random aja nggak tahu gitu. Dan polanya nggak jelas. Ini ketika X1 dan X2-nya random. Tapi sekarang, kalau misal aku simpanginnya X1 dan X2 besarnya sama, jadi X1 1 meter, X2 juga 1 meter, misal eh ini.
YT, XT, XT. Jika X1 sama dengan X2, sama dengan, let's say, 1 meter. Berarti amplitudo dia 1 meter, kan? Kalau kita gambarin osilasi dari benda pertama, dia bakal rapih, kan? Bakal rapih. Terus kayak osilasi pada umumnya, osilasi yang biasa kita, kalau osilasi yang single, yang biasa aja. Nah, kalau yang benda duanya, dia bakal ngikutin juga. Coba bayangin deh, X1 ke kanan 1 meter, X2 ke kanan 1 meter. Bayangin osilasinya. Mereka bakal barengan terus, kan? Kalau X1-nya ke kanan 1 meter, X2-nya juga ke kanan 1 meter. X1 ke kanan setengah meter, X2 juga ke kanan setengah meter. Mereka bakal harmonik terus, bakal sama. Dan grafiknya pun sama terhadap waktu, jadi untuk yang X2 pun juga sama grafiknya. Sedangkan kalau ini T, ini X, ketika X1 sama dengan minus X2, sama dengan 1 meter. Jadi ini di sini 1 meter ya. Coba bayangin lagi, X1-nya ke kiri, X1, X2-nya ke kanan. Tapi mereka sama-sama 1 meter. Itu bisa dibayangin ya. Kayak mereka tuh saling positif negatif gitu. Jadi misal X2-nya ke kanan 1 meter, X1-nya kan ke kiri minus 1 meter. Karena ke kiri kan, jadi minus. Terus X2-nya, tapi pas di titik setimbang, mereka bakal sama lagi. Misal sama-sama 0 gitu ya simpangannya. Saat benda satu dan benda dua juga 0. Terus misal benda satunya ke kanan 1 meter, berarti benda kirinya ke kiri 1 meter. Nah gitu terus. Jadi di situ kita bisa lihat polanya, bisa bayangin. Dan kalau dibikin grafik, bakal kayak gini. Misal ini gerakan untuk benda satu, benda dua bakal kebalikannya atau negatifnya gitu. Seret gitu. Ya. Nah, tapi ini tuh khusus buat sistem yang seperti ini. Tapi kalau sistemnya lain, kayak misal apa ya, ya bisa macam-macam lah osilasi interkapal tuh soalnya mereka nggak selalu kayak gini ya, nggak selalu X1 sama dengan X2. Bisa aja X1 sama dengan 3/2 X2. Nah, itu tuh mode normal kita bisa dapetin dengan cara sebentar lagi yang bakal aku tunjukin. Jadi kita mau cari berapa frekuensi mode normalnya. Jadi kalau mau cari mode normal, dan biasanya di soal tuh pasti tanyainnya frekuensi mode normal. Kalau mode normal, solusi umum untuk mode normal, dia kan kelihatan ya kayak tadi. Dia tuh osilasinya kayak biasanya, yang X-nya itu sama dengan A cos, jangan A, C aja. C cos omega T plus V. Ini kan solusi umum untuk osilasi kan. Terus turunin sekali dapat minus omega C sin omega T plus V. Turunin 2 kali dapat minus omega kuadrat C cos omega T plus V. Nah, ini kita nggak asing kan, ini tuh X. Jadi, X double dot sama dengan minus omega kuadrat X. Nah, ini yang penting. Jadi, sekarang kita bisa transformasi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan substitusi X double dot seperti ini. Jadi, sekarang persamaan satunya minus 2Kx1 plus Kx2, Mx1 double dot kita ubah jadi minus M omega kuadrat X1.
Lalu untuk yang persamaan 2, Kx1 dikurangin 2Kx2. Bentar, ini belum selesai. Dipindah ruas dapat M omega kuadrat minus 2K X1 plus Kx2 sama dengan 0. Lalu untuk yang persamaan 2, Kx1 minus 2Kx2 sama dengan minus M omega kuadrat X2, kita pindah ruas, dapat Kx1 plus M omega kuadrat minus 2K X2 sama dengan 0. Ini persamaan 3, persamaan 4. Sekarang buat nyari solusi umum untuk omega kuadratnya, kita bisa transformasi persamaan 3 dan 4 ke dalam bentuk matriks. Jadi, pers 3 dan 4 kita transformasi ke matriks. Dengan variabelnya ada X1 dan X2 sama dengan 0, 0. Lalu dari yang persamaan 3, yang X1 itu ini kan. Jadi M omega kuadrat minus 2K, terus yang X2 itu K. Sekarang yang persamaan 4, yang X1 itu K, yang X2 M omega kuadrat minus 2K. Sekarang kalau kita ada aljabar gitu ya, AB sama dengan 0, kan bisa B 0 atau A-nya 0. Atau bisa keduanya 0. Nah, tapi kalau misal ini sama dengan 0, kita nggak ngamatin sesuatu karena X1, X2-nya 0. Artinya dia diem. Tidak ada yang menarik dari hal itu. Jadi ini tidak mungkin 0. Yang bisa kita cari solusinya adalah ketika yang ini yang 0. Jadi ketika determinan dari matriks ini adalah 0. M omega kuadrat minus 2K K K M omega kuadrat minus 2K sama dengan 0. Nah, cara nyelesain determinan tinggal dikali silang. Jadi ini dikali ini. M omega kuadrat minus 2K kuadrat dikurangin ini dikali ini. Dikurangin K kuadrat sama dengan 0. M omega kuadrat minus 2K kuadrat sama dengan K kuadrat. Terus ingat lagi, kalau misal ada A kuadrat sama dengan 4. Kalau ini kan sama dengan 2 kuadrat ya. Berarti A sama dengan bisa plus 2 atau minus 2 kan? Atau dalam artian A-nya itu plus minus 2. Nah, sama kayak ini. Kalau kita akarin, kuadrat min 2K sama dengan plus minus K. Bakal ada dua solusi. Jadi untuk solusi yang pertama, ketika K-nya positif, jadi M omega kuadrat minus 2K sama dengan K, sehingga dapat omeganya sama dengan akar 3K per M. Omega 1. Lalu solusi yang kedua ketika K-nya negatif. M omega kuadrat minus 2K sama dengan minus K, jadi dapat omega 2-nya sama dengan akar K per M. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah ini adalah frekuensi mode normal. Mode normal, dia berarti ada dua mode normal, karena kita dapatnya 2 omega. Kalau kita dapatnya 3 omega, itu berarti 3 mode normal. Dan itu biasanya kalau benernya ada 3 gitu. Tapi karena benernya ada 2, biasanya 2 mode normal. Nah, sekarang kita mau nyari tahu untuk omega yang seperti ini, simpangannya tuh kayak gimana? Maksudnya omega itu tuh ngewakilin mode normal yang ini kah? Atau yang ini? Caranya gimana? Kita tinggal substitusi aja si omega 1 dan omega 2-nya ke persamaan yang dibikin matriks tadi. Tadi yang dibikin matriks kan persamaan 3 sama 4. Bebas aja mau substitusi omeganya ke 3 atau 4. Sekarang aku mau substitusi ke persamaan 3. Tadi kan persamaan 3 itu berapa? M omega kuadrat min 2K
min 2K X1 ditambah KX2 sama dengan 0. Nah, oh ya, sebelumnya juga, jadi untuk diistilahkan ya, kalau kita mengistilahkan gerakan yang ini, tadi kan mode normalnya ada dua. Yang ini satu, ini dua ya. Untuk gerakan yang seirama, yang simetris, itu ketika S1 sama dengan S2 kan. Karena dia benar-benar saling barengan, sama gitu. Sampai grafiknya tuh berhimpit. Nah, ini tuh dinamakan simetri. Tapi kalau yang berlawanan arah, namanya asimetri. Terus, biasanya omega asimetri itu lebih gede daripada omega simetri. Kalau kita lihat di sini, yang lebih gede kan omega 1. Berarti harusnya omega 1 ini yang asimetri. Di omega A itu sama dengan omega 1. Sedangkan omega simetrinya omega 2. Jadi untuk kasus yang simetri kita substitusi omega omega satunya. Tadi yang asimetri dulu. Omega A ke persamaan 3 kan. Jadinya M 3K per M minus 2K X1 plus KX2 sama dengan 0. Dapat KX1 plus KX2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan minus X2. Ini udah sesuai ya. Udah terbukti kalau omega ini tuh asimetri, karena X1-nya sama dengan minus X2. Lalu substitusi omega simetrinya ke persamaan 3. Kita dapat MK per M min 2K X1 plus KX2 sama dengan 0. Berarti ini minus KX1 plus KX2 sama dengan 0. X1 sama dengan X2. Terbukti juga kalau ini tuh simetri. Nah, biasanya di soal tuh ditanyain perbandingan, perbandingan amplitudo. Untuk tiap mode normal. Nah, ini mudah aja sih. Jadi awalnya kalian ini dulu kan, substitusi dulu tiap omeganya ke persamaan 3 atau 4. Nah, nanti dapat X1 sama dengan minus X2 atau X1 sama dengan X2. Tapi bisa juga nanti soal-soal yang beda. Ini kan kalau kasusnya M-nya sama, K-nya sama, terus sistemnya tuh seperti ini. Tapi untuk kasus-kasus lain, bisa aja nanti kalian dapat X1-nya sama dengan 3 per 2 X2 gitu. Nah, tapi biasanya tuh eh ada gitu salah satu yang minus. Kan ini kita dapat 2 tuh. Pasti ada aja salah satu yang minus. Nah, yang minus tuh biasanya yang asimetri. Kalau yang plus yang simetri. Atau enggak pakai itu aja sih. Yang asimetri tuh omeganya lebih gede daripada yang omega simetri. Bentar ya, ini pen aku error lagi. Harus dibenerin. Oh, jadi kalau ditanyain perbandingan amplitudo untuk tiap mode normal, tadi buat yang kasus yang asimetri, kan dapet tuh X1-nya sama dengan minus X2.
Terus X-nya tadi kita udah state di awal. Karena dia mode normal, berarti solusi umumnya seperti ini kan. Jadi tinggal tulis aja. X1-nya sama dengan C1 asimetri cos omega A T plus V1 gitu. Sama dengan C2 minus C2 asimetri cos omega A T plus V1. Coret-coret, sehingga dapatlah perbandingannya. C1 asimetri per C2 asimetri sama dengan minus 1. Sekarang yang simetri. Kalau yang simetri, tadi dapat kan X1-nya sama dengan X2, maka C1 simetri cos omega simetri T plus V2 sama dengan C2 simetri cos omega simetri T plus V2. Coret-coret, kok yang itu yang dicoret? Yang ini yang dicoret. Jadi C1S per C2S sama dengan 1. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya kalau ditanyain solusi untuk tiap benda. Nah, itu tuh penjumlahan dari asimetri dan simetri. Jadi buat X1, dia C1A cos omega AT plus V1 ditambah C1S cos omega ST plus V2. Kalau X2 ya berarti tinggal C2A cos omega AT plus V2. V1 ya, kalau yang A itu. Plus C2S cos omega ST plus V2. Nah, kita kan udah dapat perbandingan tuh. Bisa nyatainnya dalam C1A. Jadi ini minus C1A cos omega AT plus V1 ditambah C2AS, C1S cos omega ST plus V2. Tinggal masukin omega A-nya tadi akar 3K per M, omega S-nya akar K per M. Terus ditanyain lagi misal, apa ya? Solusi solusi modus normal. Aku bilangnya modus kan ya, bukan modulus. Ya, mode normal, modus normal sama aja lah ya. Solusi mode normal, modus normal sama aja. Untuk yang simetri, XS sama dengan X1 plus X2. Sama dengan CS cos omega ST plus V. Tadi yang S itu V berapa? V2. Terus yang X asimetri sama dengan X1 minus X2. Sama dengan C asimetri cos omega asimetri T plus V1. Nah, jadi itu aja untuk penjelasan terkait osilasi terkapel. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau ada yang salah dari apa yang udah aku ajarin, kalian bisa chat aku aja di WA atau Line. Oke, makasih banyak. Semoga ujiannya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.